Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indi Mutmainah. Jadi saya akan mendemonstrasikan praktikum muskuloskeletal di PCOX. Untuk praktikum kali ini kita hanya akan mendemonstrasikan exercise 2 mengenai skeletal muscle fisiologi, di mana kita akan memakai activity 1, 2, dan 3. Untuk activity 1 mengenai the muscle twitch and the latent period, activity 2 mengenai the effect of stimulus voltage on skeletal muscle contraction, dan untuk activity 3 mengenai the effect of stimulus frequency on skeletal muscle contraction. Nah, namun video kali ini saya hanya akan mendemonstrasikan mengenai activity 1. Jadi teman-teman sekalian silahkan untuk activity 2 dan 3 silahkan kerjakan masing-masing di PCOX-nya secara mandiri, mengikuti instruksi yang ada di penuntun yang telah diberikan. Nah, yang pertama itu mengenai activity 1. Nah, adapun tujuan dari activity 1 itu sendiri, yang pertama untuk memahami istilah eksitasi contraction coupling, stimulus listrik, muscle twitch, periode laten, fase kontraksi, dan fase relaksasi. Dan yang kedua adalah untuk memulai kedutan otot dengan stimuli listrik dengan berbagai intensitas. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur durasi periode laten. Setelah itu kita pindah ke introduction. Nah, untuk introduction itu sendiri silahkan teman-teman baca sesuai dengan apa yang ada di penuntunnya masing-masing. Lalu silahkan kerjakan pre-lab quiz yang ada. Jangan lupa untuk mensubmit jawaban dari teman-teman sekalian untuk jawabannya itu agar dapat terekam di lab report. Submit, lalu kita pindah ke bagian eksperimen. Nah, yang bagian pertama itu kita pastikan bahwa tegangan pada stimulator diatur menjadi 0,0 volt, lalu setelah itu kita tekan stimulate untuk mengalirkan stimulus ke otot dan perhatikan grafik yang terbentuk. Setelah itu kita pindah ke bagian kedua. Nah, pada bagian kedua, grafik pada osiloskop akan menggambarkan gaya aktif dari otot itu sendiri. Nah, pastikan bahwa tidak ada gaya ataupun gerakan otot yang terbentuk sewaktu stimulator diatur menjadi 0,0 volt. Lalu setelah itu kita tekan record data untuk menampilkan hasil yang diperoleh di dalam tabel. Lalu kita next. Nah, untuk langkah ketiga, kita tingkatkan tegangan menjadi 3 volt dengan cara menekan tombol plus di samping dari tampilan voltase. Lalu kita next, lalu tekan stimulate. Jangan lupa untuk perhatikan grafik yang terbentuk di osiloskop. Setelah itu kita next, untuk langkah kelima, kita perhatikan active force display-nya, lalu kita klik record data untuk menampilkan hasil di tabel. Lalu kita next, lalu langkah keenam kita tekan clear tracking untuk menghilangkan grafik yang ada di osiloskop. Lalu kita next, lalu langkah ketujuh itu kita tingkatkan tegangan menjadi 4 volt. Sama kita tekan tombol plus yang ada di samping voltase. Nah, jika sudah menjadi voltage-nya menjadi 4, kita next. Lalu kita tekan stimulate dan amati grafik yang dihasilkan di osiloskop. Nah, catatannya bahwa jika jejak dimulai dari sisi dari screen dan tetap datar untuk waktu yang singkat. Ingatlah bahwa poros X itu menunjukkan waktu yang berlalu dalam milidetik. Lalu kita perhatikan juga bagaimana gaya selama kontraksi juga berubah. Lalu kita next. Nah, silakan teman-teman mengerjakan stop and think question-nya. Jangan lupa untuk mensubmit jawabannya. Lalu langkah 9 itu kita tekan measure pada stimulator tersebut. Nah, garis kuning yang tipis muncul secara vertikal di sisi paling bawah kiri pada layar osiloskop itu untuk mengukur panjang periode laten. Nah, yang ini.
Lalu kita mengukur waktu antara pemberian stimulus dan respon awal yang diamati. Kita tekan tombol plus di samping tampilan waktu. Yang ini kita akan melihat garis kuning mulai bergerak secara vertikal di layar. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada waktu yang di sini. Perhatikan apa yang terjadi jika kita menekan tombol plus ini. Nah, selama garis bergerak melintasi layar, maksudnya kita perhatikan perubahan yang ada di time selama kita menekan tombol plus sesuai dengan garis yang akan terbentuk pada gaya layar osiloskop tersebut. Lalu kita tekan tombol plusnya hingga garis kuning mencapai titik di mana garis berhenti menjadi garis datar dan mulai meningkat. Nah, perhatikan garisnya tepat berada pada perpotongan garis mendatar ke garis yang melengkung ke atas. Nah, jika garis kuning tersebut bergerak melewati titik yang diinginkan, tekan tombol negatif agar grafiknya itu bisa bergerak mundur. Nah, ini. Nah, lalu ketika garis kuning berada pada posisi yang benar, jika sudah dipastikan bahwa garis kuning telah berada di posisi yang benar, silakan menekan record data. Nah, lalu perhatikan hasil yang ada di tabel bawah sini. Setelah itu, kita next, lalu kita tekan clear tracking. Lalu kita next. Nah, silakan teman-teman mengerjakan prediksi question-nya. Lalu jangan lupa untuk mensubmit jawaban dari teman-teman sekalian, lalu kita next. Nah, untuk langkah ke-11, di sini kita akan meningkatkan tegangan secara bertahap dan mengamati bagaimana perubahan tegangan stimulus mengubah durasi dari periode laten. Yang pertama itu kita tingkatkan tegangannya sebesar 2 volt di atasnya, berarti menjadi 6 volt. Lalu kita tekan stimulate dan amati grafik yang terbentuk. Lalu kita tekan measure pada stimulator, lalu kita tekan tombol plus pada samping sampai garis kuning ini mencapai pada titik di mana grafik berhenti menjadi garis datar, lalu dia mulai meningkat ke atas. Nah, jika sudah berada pada garis yang tepat, silakan klik record data. Nah, lalu kita ulangi langkah yang tadi sampai voltage-nya mencapai pada 10 volt. Kita tambah 2 menjadi 8, lalu tekan stimulate. Perhatikan grafik pada osiloskop, lalu kita tekan measure, tekan tombolnya sampai garis kuning berada tepat pada potongan garis mendatar dengan garis yang meningkat ke atas. Jika sudah tepat, silakan record data. Lakukan hal yang sama sampai 10 volt. Lalu kita stimulate, lalu tekan measure, sama. Lalu jika sudah merasa tepat, lalu kita tekan record data. Nah, setelah itu kita next. Silakan teman-teman kerjakan stop ending question-nya. Jangan lupa untuk mensubmit. Lalu kita tekan next. Nah, di sini ini adalah langkah terakhir. Silakan teman-teman sekalian untuk mengklik submit untuk menyimpan hasil eksperimen teman-teman sekalian di laporan lab. Kita submit. Nah, silakan teman-teman mengerjakan post lab quiz-nya. Jangan lupa untuk mensubmit jawaban dari teman-teman sekalian. Kita submit. Lalu untuk yang review sheet-nya ini merupakan nanti akan diinfokan bagaimana pengerjaan dari review sheet-nya sendiri. Kita tekan submit. Lalu ini adalah hasil dari eksperimen dari teman-teman sekalian, mulai dari quiz, post lab quiz, prediksi question, stop ending question, semuanya akan terekam di sini. Setelah itu
silakan save to PDF dari, laporan lab dari teman-teman sekalian. Untuk, penyimpanannya itu nama, underscore, NIM-nya dari teman-teman sekalian, lalu klik OK. Nah, mungkin hanya itu, demonstrasi dari activity 1 mengenai the muscle twitch and the latent period. Teman-teman sekalian silakan mengerjakan secara mandiri. Untuk activity, 2 dan 3 dari teman-teman sekalian, ikuti langkah-langkah yang telah diinstruksikan di penuntun dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.